فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidhal bab al-akhir falyaqra. Yang hafal bab terakhir. Kami enggak bawa buku. Hatta yarhala. Min manzili. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab minasyirki an yasta'iza bi ghairillah aw yad'u ghairah. Suaranya, ayo. Yang nulis tangannya saja. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah dengan selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. An yastaghits al-istighatsah talabul ghaus. Istighatsah itu maknanya adalah mencari ghaus. Apa itu ghaus? Wa huwa izalatu syiddah. Yaitu hilangnya kesulitan. Meminta dihilangkan kesulitan. Itu namanya istighatsah. Istighatsah itu maknanya meminta dihilangkan kesulitan yang sudah terjadi, yang sudah menimpa. Kalau isti'azah kemarin baru ketakutan dan kekhawatiran, belum menimpa. Itu bedanya isti'azah dengan istighatsah. Bisa dibedakan ya. Atau berdoa kepada selain Allah secara umum ini. Kalau ini lebih umum. Berdoa kepada selain Allah juga termasuk kesyirikan. Dan ini mencakup dua perkara yang sebelumnya. Mencakup istighatsah dan juga mencakup isti'adzah. Karena semuanya adalah doa. Karena semuanya adalah doa. Iya kan? Yang satu berdoa minta ya dilindungi sebelum terjadi perkara yang ditakutkan. Yang kedua, berdoa meminta perkara yang sudah menimpanya, kesulitan yang sudah menimpanya agar diangkat. Sama-sama apa? Sama-sama doa. Jadi nggak pengaruh. Ya. Apa isi doanya? Yang bikin ini jadi syirik itu adalah ketika ini dimintakan kepada selain Allah. Paham maksudnya ya? Jadi beliau mengatakan, atau orang yang berdoa kepada selain Allah, apapun isi doanya. Ya. Ketika dia memberikan doanya kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Mau doanya berupa minta perlindungan, dan itu namanya adalah isti'adzah, atau doanya minta kesulitannya dihilangkan, dan itu namanya istighatsah. Semuanya hukumnya sama. Ketika diberikan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik gitu. Wa qaulullahi ta'ala. Sebelum kita baca, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid jelas.
Tufail, suaranya. Semuanya nulis nengok papan tulis. Ayo. Iya, tulis dulu. Nah, tulis dulu sekali ya. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid adalah annahu zakara fihi naw'an min anwa'i syirki al-munafi litauhid. Sama seperti sebelumnya. Bahwasanya beliau atau bab ini menyebutkan di dalamnya satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Kitabnya kan kitab tauhid. Babnya menceritakan tentang perkara yang berlawanan dengan tauhid. Jadi nyambung. Wa huwa an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'uwa ghairah. Yaitu seseorang beristighosah dengan selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yad'u al-farq bainal istighosah wad du'a annal istighosah la takunu illa minal makrub. Bedanya istighosah dengan doa, bahwasanya istighosah itu tidak terjadi kecuali dari perkara yang sulit. Ya, makrub perkara sulit yang sudah menimpa. Wa ammad du'a fayakunu minal makrub wa ghairih. Umum. Sementara doa bisa jadi untuk perkara sulit atau untuk yang lain. Minta sesuatu yang menyenangkan bisa. Bisa, ya Allah beri aku rezeki. Doa. Enggak mesti terkait dengan perkara yang tidak disenangi. Enggak mesti terkait dengan perkara yang dibenci. Ya Allah hilangkan musibahku, ya Allah hilangkan kefakiranku. Enggak mesti kayak gitu. Doa umum, baik berkaitan dengan perkara yang tidak disenangi, makruh, atau perkara yang disenangi. Kamu minta sesuatu yang disenangi, doa juga namanya doa. Tapi kalau istighosah ini harus terkait dengan apa dia? Perkara yang tidak disenangi, perkara yang memberatkan, yang menyulitkan. Ya Allah hilangkanlah dari kami kemarau misalnya. Ini apa? Istighosah. Doa juga boleh. Paham ya? Disebut doa tidak? Doa. Karena doa tadi bisa dari makruh, bisa jadi selain makruh. Gitu. Paham ya bedanya? Jadi lebih umum mana? Lebih umum doa. Jadi kalau dibikin lingkaran, ya, dibikin di situ, ya kasih tanda perbedaan itu, ya, kasih nomor, bikin di bawah ruang kosong itu, bikin 2 lingkaran gitu. Satu lingkaran kecil, satu lingkaran besar di dalamnya. Lingkaran kecilnya di dalamnya. Ya. Yang dalam itu namanya istighosah, tulis. Lingkaran kecil, ya. Baru di luarnya lingkaran yang lebih besar. Lingkaran kecilnya itu tulis namanya di dalamnya istighosah. Ya. Lingkaran besarnya itu kasih judul apa? Doa. Nah, kecil kali ya nulisnya. Cemana lah itu nulis istighosahnya kayak gitu coba. Hah. Oh, ada lebar tempatnya. Bisa nulis ya? Nggak bisa. Baru tulis lebih besar. Jadi kalau sudah istighosah pasti dibilang apa? Kalau sudah dibilang istighosah pasti dibilang apa? Kan masuk pasti doa kan? Tapi kalau dibilang doa belum tentu sampai apa dia? Istighosah. Paham ya? Gitu. Jadi tambahkan keterangannya di bawah lingkaran kamu itu semua istighosah adalah doa. Tapi tidak semua doa adalah istighosah. Gitu. Biar pinter kalian. Nggak cuma nerima saja. Jadi ada mikirnya. Iya, belajar itu untuk melatih kalian supaya pinter. Bukan hanya sekedar untuk menerima. Ya, biar berkembang cara berpikirnya kalian. Bikin 2 lingkaran. Lingkaran kecil. Ini apa? Ini lingkaran besar. Ini apa? Doa. Baru kasih keterangan. Setiap istighosah adalah apa? Setiap istighosah adalah doa. Tapi tidak setiap doa adalah istighosah. Bisa difahami? Loh, ini Hazman bikin malah kecil juga. Itu loh di sini marham. Situ tuh. Situ besar ditulis. Udah ya? Nah, yang nggak tahu nanti nengok kawannya. Nah. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap? Semua istighosah adalah doa, tapi tidak semua doa adalah istighosah. Karena dikatakan istighosah hanya dari perkara yang sulit, perkara yang berat, perkara yang menyusahkan.
makrub. Sementara doa lebih umum. Bisa jadi dari perkara yang sulit, perkara yang berat, atau bisa jadi juga selain perkara yang berat atau menyulitkan. Ya, minta kesenangan dan yang semisalnya. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagimu, tidak pula memudaratkanmu. Itu alasan kenapa tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Kalau tidak punya dua kemampuan ini, untuk apa didoai? Gitu. Itu alasan logisnya. Kenapa tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menimpakan mudarat. Jadi ngapain didoai coba? Jadi tidak ada yang namanya perkara kesyirikan itu yang punya alasan logis, tidak ada. Semua kesyirikan itu tidak masuk akal sehat, gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak mendebat orang-orang musyrikin secara akal karena perbuatan mereka itu di luar akal sehat. Kok bisa-bisanya yang tidak mampu mendatangkan manfaat atau menimpakan mudarat dan menolaknya kok dimintai, kok didoai, gitu. Qala rahimahullahu taala, la yanfa'uka in abadtahu. Tidak bermanfaat bagimu jika engkau beribadah kepadanya, kalau engkau menyembahnya. Engkau sembah dia ngapain? Dia tidak bisa ngasih manfaat untukmu. Wala yadurruka in lam ta'budhu, dan tidak mampu memudaratkanmu kalau kamu tidak mengibadahinya. Sama saja. Kamu ibadahi dia, dia tidak mampu memberikan manfaat kepadamu. Kamu tidak beribadah kepadanya, dia juga tidak mampu menimpakan mudarat, menimpakan bahaya kepadamu. Jadi ngapain diibadahi? Sama saja. Diibadahi nggak ngasih manfaat, nggak diibadahi juga nggak ngasih mudarat, gitu. Ini alasan logis kenapa kesyirikan itu batil. Nah. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu kesyirikan, dan itu tidak akan terjadi dari Nabi SAW. Fa in fa'alta, jika engkau melakukannya, ai da'auta min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jika engkau berdoa kepada sesuatu yang selain Allah yang tidak mampu memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula mampu memudaratkanmu, fa innaka idza minaz zalimin, maka kamu termasuk orang yang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Kamu termasuk orang yang berbuat zalim. Minal musyrikin, minaz zalimin, ay minal musyrikin. Maksudnya adalah termasuk dari musyrikin. Mau kemana? Kemana? Situ aja. Siapa nyuruh? Di situ aja. Duduk situ. Dihafal itu. Lima-limanya dihafal. Nanti habis ini distorkan, kita baca. Dihafal. Ya, rukun Islam ada 5. 1. Dihafal dulu. Nanti setiap Ustaz ngajar, distorkan. Ayo. Dihafal dulu. Minaz zalimin, minal musyrikin. Maksudnya minaz zalimin termasuk dari orang musyrikin. Fa inna syirka a'zamuz zulmi. Ya, dikarenakan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Naam. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat ini secara umum adalah yanhallahu nabiyahu an yad'uwa ahadan min sairil makhlukin. Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya. Ini nabi yang dilarang. Padahal beliau tidak mungkin akan berbuat syirik. Apalagi orang kayak kita. Allah melarang nabinya untuk berdoa kepada seorang pun dari makhluk-makhluk yang ada. Al-ajizin, ini alasan logisnya tadi. Al-ajizina an isalin naf'i wa daf'id dur, yang tidak mampu untuk menyampaikan manfaat dan menolak mudarat. Summa yubayyinu lahu hukmahu law furido. Kemudian Allah menjelaskan hukumnya seandainya ditakdirkan, dan itu tidak akan terjadi. Seandainya ditakdirkan anda'a ghairallah, jika beliau berdoa kepada selain Allah,
bi annahu yakunu hina idzin minal musyrikin, bahwasanya dia saat itu termasuk menjadi orang-orang musyrikin. Wa hadzan nahi amun li jamil ummah, dan larangan ini berlaku umum untuk setiap umat. Ya, dan ini kasih rumus di situ. Karena larangan kepada beliau adalah larangan bagi umatnya illa mastusniya bid dalil, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Karena larangan kepada beliau adalah larangan untuk umatnya, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Maka ada kekhususan. Kalau nggak ada kekhususan, maka hukum asalnya apa-apa yang dilarang Nabi kita dari melakukannya, itu juga berlaku larangannya untuk siapa? Untuk umatnya. Larangan kepada Nabi itu berlaku juga untuk larangan kita sebagai umatnya. Kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan. Ini yang dilarang hanya Nabi, umatnya tidak, gitu. Munasabatul ayah lil bab. Kaitan ayat ini dengan bab. Babnya kan tentang doa ada. Ada ya. Nah, jadi walaupun nggak ada dalil tentang istighosah secara khusus, tapi masuk dalam bab, masuk. Karena babnya ada dua, istighosah dan doa. Yang di dalam ayat disebutkan perkara apa? Doa. Wala tad'u. Jangan kalian berdoa. An-nafihan nahi an du'ai ghairillah. Bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dari berdoa kepada selain Allah, wa annahu syirkun yunafit tauhid, dan bahwasanya itu adalah kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Ma yustafadu minal ayah. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama adalah anna du'a ghairallahi syirkun akbar. Bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah syirik akbar. Karena doa adalah ibadah. Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa adalah ibadah, maka memberikan doa kepada selain Allah maknanya adalah memberikan ibadah kepada selain Allah. Memberikan ibadah kepada selain Allah maknanya adalah kesyirikan. Nah, yang kedua, anna aslahan nasi lau da'a ghairallahi sara minaz zalimin ay al-musyrikin. Bahwasanya manusia paling soleh, aslah. Bahwasanya manusia paling soleh sekalipun, seandainya dia berdoa kepada selain Allah, kalau itu udah nggak soleh lagi sebenarnya. Iya kan? Mana ada orang soleh berdoa kepada selain Allah? Anggaplah ada, kira-kira saja, ecek-eceknya, ada orang paling soleh berdoa kepada selain Allah, maka dia tetap akan menjadi orang zalim, yaitu orang musyrik. Sekalipun dia apa gelarnya? Aslahun nas. Sekalipun dia gelarnya apa? Aslahun nas. Manusia paling apa? Soleh. Kalau dia berdoa kepada selain Allah, maka dia tetap dikatakan syirik. Ditulis faedah-faedahnya. Ditulis. Habis ini dikoreksikan yang nggak punya kitab. Ya, ditulis faedahnya. Minimal faedahnya. Ya. Fakaifa bi ghairi, maka bagaimana dengan selainnya? Kalau manusia paling soleh saja ketika berdoa dengan selain Allah dia jadi musyrik, gimana lagi dengan manusia yang bukan orang paling soleh? Fakaifa bi ghairi, maka bagaimana dengan yang selainnya? Yang ketiga, bayanu ajzi alihatil musyrikin, penjelasan tentang lemahnya sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin. Lemah, kenapa lemah? Kenapa dikatakan lemah, Abdullah, sembahannya orang musyrikin? Mm-mm. Mm-mm. Kenapa lemah, Azmar? Sembahan selain Allah? Hmm? Azam. Kenapa Azam? Lemah, dikatakan lemah sembahan orang musyrikin itu. Kenapa Hanan? Ah? Iya. Kenapa Satria? Mm-mm. Nah, karena itu yang di ayat tadi. Iya.
Karena dia tidak bisa ngasih manfaat dan juga dia tidak bisa menimpakan mudarat ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Itu penjelasan tentang lemahnya sesembahan orang musyrikin. Sembahan orang musyrikin itu semuanya yang selain Allah tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu mendatangkan mudarat. Wa butlan ibadatiha. Selanjutnya karena lemah, maka peribadatan kepadanya juga apa? Batil. Dan batilnya peribadatan kepadanya. Dan batilnya peribadatan kepadanya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan ini selesai kita dari satu ayat yang terkait dengan istighosah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak ada bukunya dicatat ya, faedahnya baru kumpulkan. Jangan keluar dulu. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jurumiyahnya libur dulu ya kan. Ya, jurumiyahnya libur dulu insyaallah. Fadlu hafizakumullah wa jazakumullahu khairan.